tapi harus bayar 5 kali suntik dulu di awal. Jadi Putra Ibu Murti itu tahu banget kalau tanya tentang stem cell, pastilah harga yang akan dihadapinya. Ini yang terjadi Bapak Ibu semenjak tahu dengan Murti. Aplausnya dong. Jadi singkat cerita, Bu Murti mengalami banyak sekali perubahan. Yang kata dokter sudah nggak mungkin, yang kata dokter sudah nggak ada harapan, yang mungkin keluarga Bu Murti sudah merasa bulan November itulah akhir segalanya. Bulan November mungkin Bu Murti sudah dimakamkan. Ini cerita saya bukan tentang Murti itu biasanya bukan apa ya. Kalau Anda tahu seperti ini, malam ini Anda akan tahu bahwa Murtier itu membangkitkan siapa? Membangkitkan orang yang katanya dokter sudah nggak mungkin. Membangkitkan orang yang katanya dokter sudah nggak ada harapan. Anda tahu kalau malam ini bahwa inilah yang akan menjadi bukti bahwa Murtier itu luar biasa. Bu Murti sekarang kondisinya, kalau dulu yang kasihan aja nggak bisa. Sekarang itu Bu Murti udah mulai kegiatan biasa, ya pidato, ya disuruh ceramah, ya disuruh. Bahkan sekarang Bu Murti tidak perlu dituntun lagi. Bu Murti itu sekarang jarang ketemu anaknya kalau di rumah, karena Bu Murti bisa pesan Grab sendiri, jalan-jalan sendiri kok. Ya, luar biasa loh Bu Murti. Tapi Bu kondisi Bu Murti sejak dulu selama 2 tahun itu kalau sholat nggak bisa sujud ya. Tapi kalau yang kemarin sholat Id kemarin sudah nggak nyeret dinglik lagi loh, sudah bisa sujud loh. Tulang keropos Bapak Ibu, tulang keropos 3/5 tulang keropos. Tulang itu adalah kalau saya bilang tempatnya ngumpulnya saraf sensorik, saraf motorik, saraf otonom. Itu tulangnya keropos. Otomatis saraf-saraf tersebut nggak bisa menyalurkan tenaga untuk bergerak, untuk respon, untuk sistem otak. Putus, hilang. Dan sekarang kondisinya Bu Murti bisa sujud kalau sholat. Ini bagi saya luar biasa. Dia sudah mengalami nggak katak-katak lagi. Ibu-ibu sini yang 50 tahun, tentunya masih katak-katak ya. Segera Bu, ya, segera konsumsi Murti ya. Bapak Ibu, yang mengembirakan ternyata Bu Murti itu mempunyai seorang murid, mantan murid, dan ternyata berita sakitnya Bu Murti terdengar oleh beliau. Dan beliau ini salah satu pegawai yang ada di Indonesia. Ya. Video Baja. Terima kasih Pak Video Baja. Jadi Pak Video Baja sempat datang ke rumah Bu Murti untuk memberikan putih, untuk menyemangati Bu Murti. Bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang sekarang merasa terus aku pun naik pensiunan ini sing bayari Murti sapa? Ya Bu ya. Iya kan? Suruh anaknya, suruh ketemu Pak Gona, ajari ini ya. Betul. Inilah ibu saya Bapak Ibu. Surabaya! Ya inilah aslinya saya Bapak Ibu. Inilah ibu saya, Ibu Indonesia. Inilah saya dulu pertama kali kenal Murtier, pertama kali kenal WB. Yang dimana saya pun waktu kondisi ini, saya kalau ke kantor harus jalan kaki karena udah gak punya motor, udah katut. Ya itu Ibu. Jadi
hampir 2 tahun yang lalu. Jadi pertama kali saya tahu ini, dan saya pun sebenarnya sama kayak ibu-ibu bapak yang di sana yang nggak percaya. Muncul masih settingan. Itu foto sok aku sok ini. Itu jajasanku, itu mesti dibayar. Cek, masalahnya apa? Karena gitu sama kayak saya. Ya. Lalu dan pada saat saya nggak percaya, ternyata ibu saya masih berbaring. Dan pada saat saya putuskan ini antara percaya nggak percaya, tapi udah nggak ada pilihan, dan akhirnya saya harus ambil. Dan saya pun sudah tahu bahwa kalau harga itu pasti dengan kondisi saya seperti ini nggak mungkin terbeli. Makan aja susah, apalagi beli mutiara, ya Bu ya. Bapak Ibu, waktu saya datang ke kantor sempat bikin heboh karena waktu itu dengan kondisi saya seperti itu, jaket belel kutungan, celana sobek, di belakangnya tulisan heavy fucking metal. Jadi bikin orang kantor tuh dipikir ini orang gila masuk. Waktu itu yang saya tahu ada Pak Hadi, Bu Linda, dan Bu Kristiana. Jadi sempat mereka lihat ini siapa lagi? Coba dia. Jadi saya tahu diri kok. Jadi waktu itu masih tampang seperti itu, ya mamus, lebus, ambuwetus. Jadi ya wajar lah, wajar. Kalau menurut saya seperti itu ya. Cuma Bapak Ibu, ini masalah nggak ada pilihan. Waktu terus berlalu. Ibu saya waktu cuma kurang 3 bulan saya diberikan dokter nggak ada. Dan kondisi setiap hari jauh semakin memburuk. Saya nggak ada pilihan. Dan waktu itu saya bilang Pak Guru bahwa kalau kamu mau nolong ibuku nggak ada lagi, kamu harus nggak tahu gimana caranya, kamu harus jual butir atau lepas botol. Saya bantu nanti untuk kamu dapatkan member. Kalau kamu sudah member, kamu akan mendapatkan duitnya banyak. Saya waktu itu dari kamu udah Pak kali nggak usah ngomong tentang MM-an apa, udah nggak pikir lah, saya nggak mikir. Saya cuma kepikir tentang bagaimana caranya bulan itu saya bisa berikan ibu saya mutiara. Meskipun ibu saya itu menolak, karena udah terlalu banyak obat. Jadi saya tawar ini, saya juga berjuang untuk ibu agar mau itu gimana. Itu pun berjuang. Adik-adik saya itu pun nggak ada yang mendukung, karena justru adik-adik saya itu mencemooh saya yang ada. Karena maklum saya itu kakaknya orang yang paling gagal sedunia. Gak apa-apa kalau ketemu orang, gak apa-apa, jangan dimaksudkan kok ya. Maklum, kalau seperti orang gagal bolak-balik itu katanya mas desu ya, mas depan kurang. Tapi sekarang saya juga mas desu kok, mas depan sukses lagi ya. Bapak Ibu, pada saat saya pertama kali melakukan justru banyak sekali kendala. Jadi kalau Bapak Ibu di sini merasakan aku tuh wong ora didik mas, rasa tuku mutiara, ketemu saya. Aku tuh gak bisa ngomong, penampilanku loh mas, aku lemu, aku elek, ngomong aku. Sama di sini yang jadi guru, gak ada ya, guru, banyak ya. Saya juga guru Bu, saya dulu guru, mantan guru 12 tahun di SMA. Di sebelahnya Berhadi, SMA Selatan. Gak apa-apa deploy. Sama di sini yang ojek online. Ojek sini. Nah, itu loh. Saya dulu juga pernah ojek. Sama di sini sing senengane dulu aki-akian gerendoan tuh. Saya dulu juga gerendo. Saya itu jaga bisa nakal Bapak Ibu. Untuk dapat bisa makan aja sudah susah. Jadi waktu saya masuk Riwe itu saya benar-benar nggak kepikir modal. Yang saya lakukan cuma ibarat kata mati pun loh sudah nggak apa-apa. Kok mau suruh jual mutiara waktu itu? Cuma saya dalam hati mikir, saya harus tuku sopor terus ini. Ya Bu ya, ada yang merasa seperti itu ya? Iya, sama kayak saya dulu. Nggak apa-apa Bu. Kalau ibu bapak berpikir seperti itu berarti sama kan bisa naik seperti saya di sini. Ya. Tapi ternyata Tuhan memang menurut saya luar biasa. Nah ini hebatnya Riwe itu, ini saya pernahkan Riwe ya, namanya perusahaan nama Riwe ada 6 keping.
6 kuping saya itu juga banyak, cuma ada 1 kuping yang menurut saya itu luar biasa. Kalau sering leader cerita di depan ini ya, tentang kesehatan, tentang finansial, saya bisa ini, bisa itu, dapat ini, dapat itu. Bagi saya nggak terlalu. Tapi saya milih ada 1 kuping yang luar biasa, jujur yang terakhir, spiritual. Satu-satunya perusahaan yang memiliki data spiritual hanya Riwe. Dan saya milih Riwe karena itu. Yes. Saya itu bukan orang yang terlalu beragama banget. Lihat apanya kan, tahu sendirian. Ya. Tapi menurut saya gara-gara Riwe itu menurut saya sangat spiritual banget, filosofi banget. Apalagi sejak saya tuh mengenal leader-leader di sini, ya. Saya banyak dapat inspirasi dari mereka, dari beliau. Dan saya semenjak tahu bahwa pemiliknya ini orangnya ganteng banget, pinter, sukses, dermawan. Terima kasih untuk Mr. Livinov. Saya banyak inspirasi beliau, ya. Menurut saya filosofi banget. Konsep Riwe itu adalah konsep alam, karena saya juga suka pergi ke alam bebas, jadi saya pun masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, ya seperti itu ya kesukaan saya. Jadi konsepnya adalah siapa menabur pasti akan menuai. Ini hukum alam. Siapa banyak menabur kebaikan akan terbalaskan berkelipatan kepada Anda. Yes. Amin. Filosofi yang berikutnya adalah tentang hukum alam, bahwa kalau Anda melakukan di sini, nggak dipercaya orang, nggak ada yang mau ambil, diajak undangan nggak mau datang, jangan kecewa. Karena saya pun juga ngalamin. Bayangkan dengan tampang preman bungur, masa ada yang mau percaya dengan kesehatan? Apalagi ngomong kesuksesan. Waduh Pak, orang bilang, tolong kenal dewi. Jangan tahu Bu, BPP ini stand up comedy. Jadi itulah Bapak Ibu, saya pun juga punya masalah pada saat menjalankan. Saya jalankan tambah masalah. Ya, saya nggak, kalau Bapak Ibu kalau ditanya diajari leader untuk tulis 20 bahasa lama orang-orang yang dekat denganmu, ya itu keluargamu, temanmu, saya nggak berani. Kenapa? Karena saya banyak utang dengan mereka. Gak apa-apa Pak, Surabaya, Surowani boyo utang. Bapak Ibu, jadi saya tuh bingung. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya, karena rumah saya jarak terkeliling, jadi saya nyeser ke Gendosongo. Saya pikir, wah di sana tuh budaya orang sakit ya. Wis teka-tekatan laku. Lah, lagian saya itu kan bangsawan dari Tanggawan. Orang malas Bapak Ibu, saya itu orang-orang malas. Jadi jangan bayangkan saya itu orang wajib, enggak orang malas. Uripe kualik kalau kalong. Ya, bangunnya siang jelas ya, sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa, orang malas tuh bisa kok seperti ini ya. Apalagi kalau Bapak Ibu orangnya rajin, pagi-pagi udah bangun, sudah manjat sepeda motor, sudah buanteng ayu, belani ceklok untuk kerja. Takut nanti nggak dapat duit makan, itu tambah kaya kalau di sini Bu. Bapak Ibu, saya waktu itu waktu ke rumah sakit pun saya juga sempat mengalami kesulitan, karena pada saat saya mau datangi orang mau cerita tentang berita ini, baru saya senyum ke orang itu, orangnya udah lari. Saya bingung, ya Allah, padahal saya nggak belajar. Kenapa Guru belajar? Pak, gimana cara ngomongnya ke pasien? Oh, kamu bilang gini, bilang gitu. Ini belum ngomong, baru senyum, orang lari. Dipikir mau marah mungkin ya. Saya bingung, gimana? Tapi ternyata inilah, saya bilang tuh Tuhan itu luar biasa. Saya bilang, gimana orang semua nggak mau,
pasti ada yang mau. Nah, dan saya pun nggak percaya ternyata kalau ada orang mau beli nggak percaya. Jadi waktu cerita, saya cerita ke seseorang dan akhirnya saya cerita dan orang itu beli. Oh gini, kalau memang itu memang bagus, saya minta rekeningmu dan saya transfer, nanti kamu kirim barangnya ke rumah. Saya diem aja. Gimana Pak? Kalau memang barangnya bagus, saya mau ambil, mau transfer kamu, kirim barangnya ke rumah. Loh Pak, ini mahal. Loh lah ya mahal. Loh ini 5 juta. Ya 5 juta, iya. Loh kenapa? Loh Bapak beli dah. Karena kebanyakan ditolak Bapak Ibu. Gak percaya, sampai orang mau beli tidak percaya. Dan akhirnya bulan September tahun 2017, saya hati-hati ngomongnya, khawatir nanti kayak yang tadi grogi 2017. Akhirnya saya berhasil lepas 7 botol, ya. Dan akhirnya sama Pak Budi dibantu untuk memberkan saya. Dan mulai itu saya bulan Oktober tanggal 13 saya bisa berikan ibu saya putihan 1 botol. Dan sampai sekarang nggak pernah putus. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tahu putir itu bagus dan pingin, terus Ibu bicarakan dengan anak-anak. Nah, lele, duduk. Ibu ini butuh putihan. Ibu itu kok ingin kayak Bu Murti yang bisa ini bisa itu sekarang. Kata Bu Murti, kalau pakai putihan, saya terasa itu seperti 10 tahun sebelum saya sakit loh. Ibu bapak cerita ke anaknya, aku mau belikan putihan. Ya. Terus apa jawaban anak ibu? Larang nih, gajiku nggak semono, ya. Ya. Artinya gini Bapak Ibu, jika Anda nggak bisa konsumsi putihan, nggak bisa beli putihan, itu berarti radedit, benar ya? Ya memang jangan ambil duitnya dari gaji, ambillah dari keringat. Karena kalau Anda nggak punya cukup income, lakukan ambil income-nya diri. Karena Riwe memberikan lebih-lebih loh. Yang saya pernah dengar dari Pak Hadi, ya, ini saya praktek omongannya Pak Hadi. Kamu tahu, Riwe memberikan bisnis besar. Gak apa-apa ya, itu berarti saya juga Bapak. Saya sangat mengamati Bapak. Anda harus berpikir bahwa Riwe bukan berarti jual beli. Anda bagikan memiliki suatu proyek nilainya 10 M per tahun penghasilan Anda. Anda di sini nggak perlu modal besar, hanya modal 3-4 kamar tempat, itu pun untuk kesehatan Anda sendiri. Itu yang perlu Anda pikirkan Bapak Ibu. Anda dapat proyek nilai 10 M miliar per tahun. Kok masih bingung? Ya, kalau gimana cara nanti bicara atau tanyakan pada pengguna Anda. Tapi Bapak Ibu, saya di sini karena juga waktu terbatas, karena banyak pembicara yang lain, saya sebenarnya banyak terinspirasi dari leader-leader yang di sini. Saya terinspirasi dari Pak Hadi, tapi yang saya akan senang itu Bu Linda. Saya lihat Bu Linda itu adalah wanita paling anggun saat ini. Bu Linda. Saya kalau sama Bu Linda itu kalau pakai pakaian mesti di matching kan. Saya kan juga betul. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri cerita saya karena saya mulai diobrak-obrak sama manajemen sebelah. Saya banyak terinspirasi dari teman-teman Riwe. Saya terima kasih, saya merasa punya keluarga baru di sini. Saya merasa orang yang seperti saya yang katanya itu
masih sudah diterima di sini. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebenarnya cerita-cerita saya ini banyak menginspirasi teman-teman. Ya. Nah, saya tanpa sengaja bulan Maret kemarin sempat nulis sesuatu. Boleh ya saya bacakan ya? Boleh. Mungkin ini bukan untuk Anda, mungkin bukan untuk Pak Haji, tapi mungkin bagi Anda yang merasa sudah kadung ngajak orang untuk sukses di sini dan mereka belum sukses, itu patut Anda pikirkan. Ini inspirasi saya justru dari Anda, dari seorang yang sudah lama di sini nggak pernah dapat hasil, dari seorang yang berjuang untuk kesembuhan anaknya, ingin dapat income belum dapat, dari seseorang yang namanya jauh perjalanan ke Surabaya harus naik kereta, harus naik bis, masih belum ada, dari seorang yang sedang berjuang untuk kesehatannya, dari beberapa laki-laki yang mungkin seperti saya yang berjuang untuk keluarganya. Saya mau bacakan sesuatu cerita saya. Oh iya, cukup 2 menit loh ini. Kalau mau ditulis tidak apa-apa, karena menurut saya jika Anda punya grup yang sedang down, Anda bisa cerita ini, bisa bacakan ini sangat bantu untuk tim Anda. Saat orang lain terlelap dalam mimpi. Surabaya, 4 Maret 2019. Aku memilihmu karena inginku. Hanya Tuhan, aku dan Riwe yang tahu. Aku hidup di zaman Riwe, zamannya kesuksesan dan kesempurnaannya kehidupan. Inilah kisahku, inilah perangku. Saat aku sudah lakukan yang terbaik, tapi hasil tak sesuai harapan. Ketika kegagalan membawaku jatuh ke bawah di lembah kelam dalam titik terendah, aku merasa inilah akhir segalanya. Tidak mudah, sangat tidak mudah untuk bangkit lagi. Rasanya begitu menyakitkan, memalukan, menyedihkan dan tak berguna. Namun semua harus kuhadapi, semua harus kujalani, meskipun sendiri. Namun aku sadar, aku ingin Anda sadar bahwa titik terendah ini bukan titik terakhirmu untuk menyerah. Justru sebaliknya, titik terendah itulah yang akan menjadi pijakanmu untuk berdiri, bertumbuh, kokoh dan menjulang tinggi. Hanya satu orang yang bisa membalikan keadaan ini. Hanya satu orang yang bisa merubah kesedihan ini menjadi kemenangan. Hanya satu orang yang bisa membuat cerita hidup ini berakhir indah. Orang itu adalah Anda. Anda, walaupun Anda masih terluka dan kecewa, tapi tetap harus Anda lakukan. Mengapa? Karena Andalah pahlawan keluarga. Andalah pahlawan bagi orang-orang yang Anda sayangi. Lihatlah mereka menanti Anda pulang dari berjuang. Karena hanya Anda yang bisa. Bukan orang lain. Bukan orang tuamu. Bukan downline-mu. Bukan upline-mu. Bahkan bukan saya. Bukan. Hanya Anda yang bisa lakukan ini semua. Ubah mindset-mu. Ubah kebiasaanmu. Ubah kelakuanmu. Jangan pernah merasa Anda yang paling menderita. Lihatlah sekelilingmu. Ayo bangkit lagi kawan. Lakukan perubahan dan perjuangan ini dengan cepat. Lakukan terus sampai melampaui batas kemampuanmu. Semakin Anda cepat lakukan ini, semakin cepat perubahan hidup Anda terwujud. Semua akan berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih megah dan lebih indah. Asal Anda percaya. Saya yakin Anda pasti bisa, karena saya pernah mengalami dan melampauinya. Saat ini, ambil keputusan hari ini, bukan esok.
lakukan yang terbaik yang pernah Anda lakukan seumur hidup. Naiki Pegasusmu, kutunggu di puncak kesuksesan kejayaan tanpa batas. Go Bidom, go